Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam bagian yang keempat dari seri khotbah Hope for Your Family atau harapan bagi keluarga saudara. Saya punya berita baik buat kita semua bahwa masih ada harapan untuk keluarga kita. Ada harapan untuk keluarga saudara dipulihkan, ada harapan untuk keluarga kita harmonis, bahagia, dan mengalami anugerah yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Lebih mantap katakan amin. Paling mantap ngomongnya yang amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah? Bisa yang paling meriah buat Tuhan kita? Haleluya. Nah saudaraku, di bagian yang keempat ini saya ingin bagikan kepada kita satu firman Tuhan, judulnya adalah seni berbicara dalam keluarga. Ya, ternyata yang namanya berbicara tidak asal berbicara. Ada seninya, ada caranya berbicara di dalam keluarga. Karena cara kita berbicara dalam keluarga kita akan mempengaruhi suasana seperti apa yang terbangun di dalam keluarga kita. Ya, ibaratnya suami istri, saya mau ngomong begini, cara saudara bicara dengan pasangan saudara akan menentukan apakah hubungan saudara itu bisa rileks, santai, atau hubungannya kaku, hubungannya tegang. Ya, itu cara bicara kita akan menentukan dalam pernikahan kita jadinya romantis atau jadinya nggak enak. Oke, ditentukan oleh cara bicara. Ya, jadi bukan cuma hati kita mengasihi, hati kita sayang sama dia, maka atmosfer jadi baik sendiri. No. Cara bicara kita juga menentukan. Ya, juga demikian antara orang tua sama anak, antara kakak sama adik, sepupu juga saudaraku. Di dalam hubungan keluarga, yang namanya atmosfer itu dibangun oleh cara bicara kita. Kalau cara bicara kita salah, maka atmosfernya bisa rusak semua. Tapi kalau kita tahu bagaimana ngomong yang baik, bagaimana cara bicara yang benar dalam keluarga, saya percaya begini, cara bicara yang baik akan mendatangkan atmosfer yang indah, suasana keluarga saudara akan jadi menyenangkan, ada keceriaan di situ, ada kebahagiaan di situ. Masalah yang sulit kalau dibicarakannya dengan cara bicara yang baik akan bisa diselesaikan dengan indah, pemulihan akan terjadi, Anda akan menikmati keluarga yang harmonis dan bahagia. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi tergantung seperti apa, ya, itu atmosfer seperti apa tergantung dengan dipengaruhi oleh cara bicara kita. Itu sebabnya saya mau sarankan sama saudara, mari kita evaluasi efek perkataan kita terhadap orang lain. Sebagian orang nggak pernah melakukan hal ini. Pernah nggak saudara tes, ya, efek perkataan kita terhadap orang lain? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Pokok yang kita pikir maksud saya gini kok, yang saya maksudkan begini kok. Tapi ketika kita berkata-kata orang tersinggung. Ketika kita ngomong, ya, pasangan kita marah, orang tua kita atau anak kita jadi nggak terima. Padahal maksudnya kita adalah baik. Tapi efeknya orang kalau kita ngomong jadi tidak baik, jadi negatif. Coba hari ini saya ingin ajak kita, mari kita buka hati. Kita evaluasi efek perkataan kita terhadap orang lain. Khususnya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Penting sekali untuk kita bisa ngerti seperti apa perkataan kita. Kenapa ini penting saudaraku? Karena Alkitab ngomong begini. Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati. Tapi manusia melihat apa yang ada di depan mata. Ya, jadi ini firman Tuhan sudah ngomong. Allah itu yang mampu melihat hati. Oke, kalau manusia bisa enggak? Enggak bisa. Manusia cuma nebak hati saudara dari perkataan saudara. Dia dengar perkataan saudara. Dia melihat mimik wajah saudara. Bahasa tubuh saudara. Dari situ dia ambil kesimpulan. Yang jadi masalah begini. Banyak orang yang di dalam hatinya baik. Yang di dalam hatinya mau menghormati orang tua. Yang di dalam hatinya sayang sama anak. Sayang keluarga, cinta istri, cinta suami. Itu yang di dalam hati.
Tapi ketika muncul omongan, nadanya tidak enak. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara. Apa yang ada di dalam hati benar baik. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang salah, Anda harus sadar yang menerima, yang mendengar perkataan saudara itu bukan Tuhan. Tapi manusia. Seberapa banyak dari saudara sadar pasangan kita manusia. Oke, yang mengerti boleh katakan amin. Orang tua kita, anak kita manusia. Jadi dia nggak ngerti apa yang ada dalam hati kita. Kalaupun hatinya kita baik, hatinya kita mengasihi, hatinya kita maksudnya mau berdamai, mau berbaikan sama dia. Tapi cara menyampaikannya, cara jawabnya, cara ngomongnya salah. Kesimpulannya pasti kita tidak baik, sesimpel itu. Itu sebabnya hari ini saudaraku, penting sekali buat kita untuk belajar cara bicara yang benar, ya, seni berbicara yang benar dalam keluarga sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang indah, atmosfernya menyenangkan. Saya berdoa itu yang akan Anda alami dalam keluarga saudara, di rumah saudara itu rumah yang indah, suasananya menyenangkan, anak-anaknya betah ada di situ, semuanya bahagia dan ada anugerah Tuhan yang melimpah di dalam keluarga saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan semuanya itu dibangun melalui perkataan. Jadi kita mau belajar cara bicara nih, itu harus belajar. Dalam segala hal harus belajar, benar? Termasuk bicara, banyak orang sejak dari kecil nggak diajar bicara. Makanya hari ini kita harus belajar untuk bicara yang baik, bicara yang benar. Supaya kita bisa happy dalam keluarga kita, atmosfernya ringan, ceria, orang rileks, nggak tegang, nggak kaku. Supaya orang ngerasa bahagia, ya pasangan kita happy, anak kita, orang tua kita happy. Dan kita menikmati surga di bumi, karena kalau keluarga bahagia itu surga di bumi. Tapi kalau keluarga nggak bahagia, itu neraka di bumi. Saya berdoa yang Anda alami surga di bumi. Amin, berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga saudara. Yang mau keluarga saudara terima anugerah Tuhan, lambaikan tangan. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang pertama, cara bicara yang akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam keluarga saudara. Yang pertama adalah berbicara dengan lembut. Oke, berbicara dengan apa? Lembut. Mari kita baca Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang bagaimana? Pedas membangkitkan marah. Saudaraku, ini Alkitab sudah ngomong, perkataan kalau pedas, gak peduli perkataannya, kontennya, isinya, benar apa salah, maksudnya baik, apa maksudnya jahat, tapi kalau disampaikan dengan pedas, dia akan membangkitkan marah. Jadi kalau saudara punya maksud baik pun, yang Anda sampaikan, yang Anda maksudkan benar, baik, tapi kalau cara menyampaikannya pedas, saya mau ngomong begini, Anda nggak bisa ngelawan firman Tuhan, pasti akan membangkitkan amarah. Orang kan jengkel, nggak peduli Anda ngomongnya baik, nggak peduli maksudnya benar, maksudnya baik. Tapi kalau nadanya pedas, pasti diterimanya salah. Itu firman Tuhan ajarkan sama kita. Sebaliknya, perkataan yang lembut. Nah, ada sebagian orang jahat tahu tentang hal ini. Dia kalau menyampaikan perkataan jahat dengan nada yang gak enak langsung ditolak. Oke? Yang perkataan gak baik pun, perkataan salah pun disampaikan dengan lembut, diterimanya bisa baik. Jadi kita harus bisa membedakan antara konten perkataan kita, isi perkataan kita dengan nada bicara kita. Itu dua hal yang berbeda. Yang bisa dilihat manusia, yang bisa mereka dengar itu adalah nada bicara kita. Anda punya maksud boleh baik. Kalau Anda ngomongnya pedas, itu gaya bicara saudara pedas. Jangan heran semua orang jengkel sama kita. Kenapa? Ini Alkitab ngomong. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Masalahnya begini. Sebagian orang
sudah terbiasa dengan gaya bicara tertentu, benar? Ya, sejak dari kecil gaya bicaranya sudah kayak gitu. Nadanya sudah tinggi. Kalau bicara saudaraku keras sekali. Ya, kaku sekali. Saya mau ngomong begini sama saudara, boleh jadi itu memang bawaan kita. Atau kita terbentuk bicara dengan cara seperti itu sejak dari kecil. Tapi saya percaya di dalam Yesus kita bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh berjalan sama Yesus, Tuhan akan jamah hati saudara. Jangan sampai kita ngomong, ya sudah modelku ya kayak gini. Kalau keluarga mau terima ya terima aja. Kalau enggak ya sudah saya enggak butuh. Saya mau ngomong sama saudara itu perkataan orang yang sombong. Ya, tapi kalau saudara mau rendah hati di hadapan Tuhan, Anda mau buka hati. Kalau orang sombong susah dirubah. Tapi Anda mau rendah hati, mau buka hati di hadapan Tuhan. Saya mau ngomong begini, Roh Kudus akan penuhi hati saudara, Roh Kudus akan jamah hati saudara, Roh Kudus akan lembutkan hati saudara hari demi hari. Anda akan diubahkan, Anda akan bertumbuh dalam kehidupan rohani. Bahkan sifat yang jelek, sifat yang tidak baik dikikis, dipotong, digantikan menjadi karakter ilahi Kristus akan bertumbuh di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi sekalipun pembawaan kita seperti itu, tapi kita bisa berubah. Saudara bisa berubah. Coba ngomong dulu sama kiri kanan, jabat tangan, katakan kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Haleluya. Saya ngalami hal ini saudaraku. Waktu saya kecil, saya punya gaya bicara itu seperti orang yang emosi. Itu gaya bicara. Ya, seperti kayak orang ngajak berkelahi. Ya, cara ngomong saya begitu, nadanya tinggi dan saya nggak sadar. Masalahnya dengan kita yang bicaranya nggak enak, pedas, seringkali tidak sadar kalau bicaranya kita pedas. Yang ngerasa orang lain bukan kita, bukan saya. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa. Buat saya nggak marah kok. Buat saya biasa aja. Saya ngomongnya seperti itu. Tapi terus kemudian mulai ada teman yang ngomong sama saya. Dia ngomong, kamu kalau bicara kok kayak ngajak orang kelahi sih? Kamu kalau bicara kok kayak orang marah sih? Saudaraku, dari perkataan-perkataan seperti itu saya mulai dengarkan. Saya mulai buka hati, saya mulai renungkan. Iya ya, kalau saya ngajak bicara kok jadi banyak orang gak suka. Gak enak ya. Kenapa? Karena perkataan saya pedas. Maksud saya bukan gak baik, saya maunya berteman. Tapi kadang-kadang bawaannya, jawabannya, ngomongnya, keluarnya dari mulut, pedas. Akibatnya orang lain jadi tidak suka, jadi tidak menyenangkan. Suasana pertemanan pun tidak menyenangkan. Saya mau ngomong begini, kalau saudara membiarkan terus perkataan Anda pedas, bukan cuma suasana di rumah tidak menyenangkan, tapi suasana pertemanan, suasana di dalam kelompok sel saudara, suasana dimanapun kita berada juga ikut tidak enak. Karena perkataannya nggak enak, ini bawa suasana tidak enak. Sampai saya buka hati saya, Tuhan mulai jamah, Tuhan mulai lembutkan, Tuhan mulai rubah. Bukan berarti bisa berubah 100% saudaraku. Dalam sekejap sekaligus, tapi hari demi hari Tuhan jamah, Tuhan rubah, Tuhan jamah, Tuhan rubah. Akhirnya mulai berubah. Tadinya perkataan membangkitkan marah. Tadinya perkataan membuat masalah kecil malah jadi masalah besar. Keributan kecil jadi keributan besar. Sekarang perkataan mulai dirubah jadi perkataan yang membangun. Perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Saya berdoa di dalam nama Yesus, lidah setiap orang di tempat ini adalah lidah yang diurapi, perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang mendatangkan pemulihan, damai sejahtera, kesatuan, dan kebersamaan di dalam keluarga kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Suatu saat ada seorang pelayan Tuhan di gereja, petugas perjamuan kudus yang baru. Dia belum pengalaman, ya terus kemudian dia dalam melayani perjamuan kudus dia melakukan kesalahan. Jadi cawannya jatuh, akibatnya tumpah kemana-mana. Saudaraku, tanpa diduga pendetanya reaksinya over sekali. Dia tampar pelayan Tuhan itu, ditampar. Dimaki-maki saat ibadah saudaraku. Semua orang lihat, semua orang dengar, waduh suasana ibadah jadi rusak sekali.
Sudah tahu enggak? Sekian tahun kemudian, anak muda ini jadi pemimpin komunis yang kejam di Yugoslavia. Sebaliknya, ada satu lagi pelayan Tuhan di gereja lain melakukan kesalahan yang persis sama. Dia jatuhkan cawan perjamuan kudus tumpah di mana-mana. Tapi hamba Tuhan, pendeta yang ada di gereja itu yang memimpin perjamuan kudus, hanya ngasih kode, hanya bicara dengan baik. Terus kemudian mengarahkan, setelah itu dia berkata, suatu hari Tuhan akan pakai kamu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tahu nggak saudaraku, sekian tahun kemudian anak muda ini sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan yang diurapi, dia khotbah, banyak jiwa diselamatkan, pekerjaan Tuhan maju, kerajaan Allah diperluas. Bedanya apa? Kesalahannya sama. Bedanya perkataan, yang satu menghancurkan, yang satu memulihkan dan membangun. Doa saya di dalam keluarga saudara, perkataannya bukan perkataan yang pedas, yang menghancurkan, yang meremukkan. Mulai hari ini perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membangun kesatuan, membangun sukacita. Tepuk tangannya yang paling meriah, yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, singkirkan nada bicara yang pedas-pedas. Kalau makan boleh pedas. Tapi kalau bicara mesti lembut. Mungkin Anda perlu ngomong ini sama orang di samping saudara. Kalau makan pedas boleh, tapi lembut. Kalau ngomongan lembut dong. Oke, haleluya. Yang kedua, cara bicara yang baik di dalam keluarga kita. Yaitu berikan pujian dengan tepat. Jadi kalau bicara Anda mau di keluarga atmosfernya jadi menyenangkan, hubungan jadi indah. Saudara sama pasangan saudara jadi lebih mengasihi satu dengan yang lain. Saya mau ngomong begini sama saudara. Perkataan yang keluar dari mulut kita jangan perkataan yang begitu saja. Berikan kata-kata pujian. Karena ada kuasa yang besar di dalam pujian. Makanya kalau saudara ibadah, kita awali dengan puji-pujian, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, pujian dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Sebagian orang gak terbiasa nih memuji. Boleh lihat ke depan sini. Sebagian orang di saat pujian penyembahan sama Tuhan pun di gereja, kita tetap diam. Yang lainnya memuji tapi kita diam. Kadang-kadang sebagian orang tidak terbiasa. Saya mau ngomong begini sama saudara, coba Anda rasain. Saudara didiemin sama orang, sama di timing yang tepat, momen yang tepat, Anda dipuji sama orang. Anda suka yang mana? Manusia yang normal, saudaraku, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, suka untuk dipuji. Benar? Karena dipuji itu artinya orang itu menghargai kita. Sama-sama sudah datang di gereja, Anda cuma diam. Waktu pujian, Anda cuma diam. Dibandingkan saudara memuji Tuhan dengan hati saudara. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ngomong begini, Tuhan akan disukakan dengan pujian saudara. Haleluya. Dan kalau Tuhan disukakan, ibadah tidak akan sia-sia. Setiap ibadah yang menyenangkan hati Tuhan akan mendatangkan favor, akan mendatangkan anugerah, akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi indah, jadi baik. Banyak orang ikut Tuhan, tapi nggak indah. Karena nggak ada puji-pujian di situ. Dan Anda harus tahu puji-pujian sama Tuhan itu bukan cuma di gereja. Tiap hari. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Pagi hari saya bangun, saya langsung bersimpuh. Masih di ranjang, saya berlutut, saya sembah Tuhan. Anda mungkin tanya, apa bedanya kita harus sampai bersujud menyembah? Ya sudah biasa aja. Coba saudara sebagai manusia aja, gak usah sama Tuhan dulu. Sama manusia. Anda kalau ketemu sama orang, diginiin. Sama kalau ketemu sama orang, saudara orangnya sambil menundukkan badan sedikit, shalom. Anda ngerasa bedanya gak? Yang satunya siapa lu? Kamu, saya. Tapi yang satu memberikan penghargaan dengan apa? Shalom, membukukan badan. Tahu nggak saudaraku, waktu Anda bersujud, sebenarnya Anda sedang menghargai Tuhan.
Itu menyentuh hati Tuhan. Jangan main-main, itu menyentuh hati Tuhan. Jadi tindakan kita menyembah, tindakan kita memuji, itu menyentuh hati Tuhan. Itu membuat suasana hubungan kita sama Tuhan jadi indah. Dan itu mendatangkan anugerah. Demikian pula dengan kita sama pasangan kita sama orang tua kita sama anak-anak kita. Saya mau ngomong begini, ada kuasa di dalam pujian. Karena ketika Anda menggunakan kata-kata pujian, di dalam keluarga saudara, Anda memuji anak saudara. Saya mau ngomong begini, orang lain boleh memuji anak saudara, tapi kalau yang memuji itu dari bapaknya sendiri, dari papanya sendiri, itu power yang dilepaskan besar sekali, boosting confidence-nya dia, rasa percayanya dia akan mantap sekali, kuat sekali, bertumbuh emosional dengan sehat. Kenapa? Karena ada kata-kata pujian. Jangan pelit memberikan kata-kata pujian kepada anak saudara. Kata-kata pujian saudaraku akan mendorong orang untuk bertumbuh. Saudaraku, kita kalau mau pasangan kita bertumbuh rohani dalam karakternya, anak kita, suami kita bertumbuh rohani dalam karakternya. Saya mau ngomong begini sama saudara, belajar memuji. Orang kalau melakukan hal yang baik, hal yang benar, terus dipuji, dia happy, pasti besok termotivasi lagi melakukan yang sama. Karena dia happy melakukan itu. Karena kalau dia melakukan yang baik, Anda diemin, oh berarti ini nggak ada apa-apanya. Tidak berarti, nggak ada motivasi untuk melakukan yang baik lagi. Jadi ketika ada yang baik di dalam keluarga saudara, Anda lepaskan kata-kata pujian. Itu jadi satu tenaga, satu motivasi. Dia akan bertumbuh lebih lagi. Dia akan menjadi dewasa. Dia akan membangun karakter yang baik di dalam kehidupannya. Itu kuasa. Jadi ada kuasa di dalam kata-kata pujian. Waktu Anda memberikan pujian sama pasangan saudara, sama orang tua, sama anak saudara. Itu juga menciptakan bonding. Jadi ikatan di dalam hati kita, ikatan batin yang lebih erat. Anda perhatikan kalau kita memuji, nanti Anda praktekkan. Nanti kedekatan akan lebih baik. Sama Tuhan juga sama, Anda diam saja dan Anda memuji, menyembah Tuhan. Intimasi kita, keintiman kita sama Tuhan akan masuk di dimensi yang berbeda. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari ada kuasa yang besar dalam pujian. Oke? Sebaliknya, kalau yang keluar bukan pujian, kalau yang keluar cemoohan, hinaan, perkataan yang negatif. Ada kuasa juga, tapi kuasanya negatif. Kuasanya buat orang sakit hati. Benar? Kuasanya buat orang jadi kecewa. Kuasanya Anda ucapkan perkataan yang negatif terus sama anak saudara. Pasti anak saudara lama-lama gambar dirinya jadi salah. Ada yang sebagian jadi minder, ada yang sebagian malah jadi sombong terbalik saudaraku. Dan lain sebagainya, enggak puas, jadi hindari. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Mungkin saudara ngomong begini sama saya, Pak, masalahnya dengan suami saya nggak ada yang baik untuk dipuji. Semuanya jelek semua. Saya mau ngomong begini sama saudara, setan pun ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Dia itu tekun sekali menggoda kita, saudaraku. Bukan menggodanya yang baik, ketekunannya yang hebat sekali. Anak Tuhan banyak kalah tekun sama dia. Oke? Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau kita tidak bisa melihat sisi baik dari orang tua kita, dari anak kita, dari pasangan kita, hari ini kita perlu datang di hadapan Tuhan, minta Tuhan bukakan mata rohani kita. Sehingga ketika kita melihat keluarga kita bisa melihat ada yang baik, ada yang indah, ada yang mulia, ada yang patut dipuji, ada yang disebut kebajikan. Itu yang Anda lihat dan itu yang Tuhan akan kerjakan dalam keluarga saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi belajar menggunakan kata-kata pujian. Jangan gunakan kata-kata cemoohan. Jangan hindari dan potong perkataan kamu jelek, kamu bodoh, ini semua gara-gara kamu tidak berguna, seleramu rendah. Saudaraku, itu perkataan yang akan menghancurkan. Saya berdoa mulai hari ini semua perkataan yang negatif dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Yesus, perkataan kita perkataan yang penuh dengan puji-pujian. Nomor 1, pujian sama Tuhan. Nomor 2, sama keluarga saudara. Ini akan mendatangkan anugerah Tuhan melimpah dalam keluarga kita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi belajar untuk bisa memuji. Memuji itu perlu belajar.
Suatu kali, ini ilustrasi. Oke, ini ilustrasi saja. Di sebuah negeri, si baginda raja punya mimpi. Ya, ini ceritanya di kerajaan yang gak kenal Tuhan. Oke, dia bermimpi, terus kemudian dia bangun, dia ketakutan sekali. Karena buat dia mimpi ini punya meaning. Mimpi ini punya makna, jadi ini jadi tanda tanya besar buat dia. Segera dia panggil ajudannya, terus kemudian dia ngomong, tolong bawa ke sini peramal yang bisa mengartikan mimpi saya. Akhirnya raja kasih perintah begitu, segera gerak saudaraku ajudannya, cari peramal yang hebat dibawa ke istana. Terus kemudian peramalnya tanya begini, bisakah baginda ceritakan mimpi baginda? Terus kemudian rajanya cerita, dalam mimpi itu kok giginya semuanya lepas. Jadi giginya semuanya lepas. Setelah itu dia bangun, dia bingung. Artinya apa? Maka peramal ini saudaraku mulai melakukan ini dan itu, perhitungan macam-macam. Terus setelah beberapa saat, dia kembali sama baginda raja dan dia ngomong berita buruk baginda. Kaget rajanya. Ada apa? Maksudnya gimana? Itu gigi yang tanggal semua itu baginda. Setiap gigi itu punya arti anggota keluarga kerajaan, anggota keluarga baginda. Jadi kalau gigi yang tanggal 1 maka akan ada anggota keluarga yang 1 mati. Kalau 2, yang 2 mati. Kalau itu tanggal semua nanti akan terjadi sesuatu sehingga semuanya mati. Waduh saudaraku, dengar kayak gitu, kaget sekali rajanya. Dia marah besar karena peramal ini berani-berani ngomong bahwa semua keluarganya bakal mati. Maka dia ngomong sama ajudannya, tangkap peramal ini, dia harus dihukum berat. Akhirnya dihukum berat. Setelah itu dia masih nggak terima, dia suruh panggil peramal yang kedua. Peramal kedua dipanggil. Terus kemudian dikasih tahu, ini mimpinya. Disuruh cari tahu apa artinya. Setelah beberapa saat peramal kedua datang sama baginda raja dan ngomongnya begini. Berita baik baginda. Kaget, loh kok beda? Ada apa ini? Tahukah baginda? Baginda akan berumur panjang. Baginda akan usianya jauh lebih lama dari semua anggota keluarga baginda. Jadi nanti yang lainnya punya usia sampai batasan tertentu. Tapi baginda usianya jauh lebih panjang. Waduh, rajanya happy saudaraku. Rajanya senang. Akhirnya rajanya ngomong, ajudan ini peramal pintar. Ini peramalnya hebat. Dia harus dikasih hadiah yang besar. Waduh, dikasih hadiah yang besar. Oke, saya tanya sama saudara. Peramal pertama, peramal kedua ngomong kontennya sama apa beda? Sama. Intinya yang mati dulu adalah anggota keluarganya, yang mati terakhir adalah baginda rajanya. Tapi peramal pertama ngomongnya yang buruk, berita buruk baginda. Tapi peramal kedua ngomongnya berita baik baginda. Melihat yang sama, sebagian orang selalu melihat yang buruknya. Makanya dapatnya hukuman terus. Makanya keluarganya nggak bisa happy. Tapi peramal yang kedua ngelihatnya berita baiknya, yang positifnya terus. Makanya dapatnya hadiah. Saya berdoa dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara selalu ada hadiah, ada anugerah, ada berkat, ada kebahagiaan. Karena saudara bisa melihat yang indah dan yang positif. Tepuk tangannya yang paling meriah, yang lebih meriah buat Tuhan kita. Jadi sekarang mulai hari ini sama-sama ngelihat hal yang sama kan. Tadi peramal pertama ngelihat yang negatif, peramal kedua ngelihat yang positif. Saya tanya sama saudara, sama-sama ngelihat orang tuamu. Sama-sama ngelihat anakmu, sama-sama ngelihat pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, yang mana Anda lihat? Orangnya sama, semuanya sama. Yang mana yang kita lihat? Lebih banyak yang negatifnya atau yang positifnya? Karena yang mana yang kita lihat menentukan perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan kalau perkataan kita yang kita lihat negatif, mesti perkataannya negatif. Yang kita lihat positif, perkataannya positif. Anugerah Tuhan akan datang dalam keluarga kita.
Oh, saya berdoa dalam nama Yesus, mata rohani kita diurapi, dicelikkan oleh Tuhan. Mulai hari ini kita bisa melihat baiknya dari keluarga kita, indahnya dari keluarga kita, positifnya dari pernikahan kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Cara bicara yang ketiga. Cara bicara yang baik yang akan mendatangkan anugerah adalah kita harus belajar minta tolong dengan baik. Oke. Jadi belajar minta tolong dengan baik. Namanya orang hidup bersama. Mesti ada tolong menolong, betul? Tapi sama-sama tolong menolong harus belajar minta tolong dengan baik. Karena ada yang minta tolongnya kurang baik, belum baik. Ya, sebagian orang, sebagian istri punya tendensi, ya suamiku kan harus pengertian dong. Sebagian istri berharap tanpa dia ngomong, suaminya akan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi pakai ilmu telepati. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara, saya nggak tahu suami saudara Superman atau bukan, tapi yang saya tahu kebanyakan suami tidak akan tahu apa yang ada di hati saudara. Kalau Anda nggak ngomong, dia tidak tahu. Oke, karena suami saudara bukan perempuan. Suami saudara, laki-laki, nanti akhirnya saudara harus mengakui, oh ternyata suamiku itu pria. Oke, karena sudah berharap suami saudara seperti Anda yang pengertian, yang ngerti hatinya, perasaannya. Tapi suami saudara logika. Kalau Anda nggak ngomong, dia tidak tahu. Dia pria, kebanyakan pria seperti itu. Jadi kalau kita berharap dia tolong kita, tanpa kita ngomong, susah sekali. Dan kalau susah Anda tersinggung, bagaimana keluarga bisa bahagia? Itu cara minta tolong yang kurang baik, saudara. Oke, telepati cara minta tolong yang kurang baik. Jadi bicara, ngomong yang baik. Oke, dan kalau minta tolong, saran saya jangan pakai nada memerintah. Sebagian orang minta tolong karena gengsi, daripada kita sopan rendah hati minta tolong tapi sekalian memerintah. Sok berkuasa, pokok kita perintah. Sebagian orang punya tendensi seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara, itu cara minta tolong yang tidak baik. Mungkin dia lakukan, tapi itu tidak akan membuat dia happy dengan saudara. Kalau itu terjadi di dalam keluarga, tidak akan membangun suasana yang indah di dalam keluarga. Karena pakai nada memerintah, memaksa. Sebagian orang kalau minta tolong sama keluarga, merasa berhak. Jadi kalau kita minta tolong, dia harus nolongin. Kalau enggak nolongin kita, kita marah sama dia. Saudaraku yang benar saja, ya masing-masing dari kita ini pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Mari kita hargai orang lain. Kita nggak lebih dari dia, dia tidak lebih dari kita. Kita keluarga dan kita saling menghargai, kita saling mengasihi. Boleh katakan amin, saudaraku. Jadi kalau kita minta tolonglah yang rendah hati, minta tolonglah yang sopan dan punyai prinsip di hati saudara. Kalau ditolongin puji Tuhan, kalau enggak ditolongin ya tetap mengucap syukur. Hati saudara happy, ya sudah mau gimana, orangnya enggak mau kok masa dipaksa. Punyai sikap yang baik ketika kita minta tolong. Karena itu akan mendatangkan suasana yang baik dan menyenangkan. Kalau kita nggak minta tolong dengan cara yang baik, maka akan merusak suasana hubungan yang indah dalam keluarga, jadi nggak enak semua. Nah yang ketiga itu minta tolong yang baik, itu apa tuh namanya, nyambung dengan yang keempat. Yang keempat, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jadi kalau sudah minta tolong, kalau orang lain berbuat sesuatu sama kita, mari kita biasakan ngomong terima kasih. Dibiasakan belajar ngomong terima kasih. Saya mau katakan sama saudara, ada kuasa, ada power dalam perkataan terima kasih. Ketika saudara ngomong terima kasih, saudara membuat orang itu merasa dihargai.
Oke, ketika orang sudah ngelakuin sesuatu sama saudara, dia bantu saudara, atau dia ngomong sesuatu yang baik tentang diri saudara, terus saudara ngomong terima kasih ya, Anda membuat tindakannya dia, perkataan dia, itu jadi berharga, jadi meaningful, jadi berarti. Kalau saudara, orang lain sudah buat baik sama kita, orang lain tolongin kita, orang lain ngomong baik tentang kita, terus kita cuma diam. Seolah-olah semua yang dia lakukan itu tidak bermakna buat kita. Oke, seolah-olah kasihnya itu cuma kasih sepihak. Dia maunya berbuat sesuatu buat kita, tapi kita enggak ngurus sama dia. Jadi ketika kita ngomong terima kasih, sebenarnya itu membuat apa yang sudah dia lakukan, dia ngerasa, oh kita itu tahu terima kasih. Kita itu bersyukur, kita itu grateful terhadap yang dia lakukan buat kita. Jadi jangan gengsi ngomong terima kasih. Mulutnya jangan berat ngomong terima kasih. Oke, biasakan. Mungkin kadang-kadang lupa ya namanya manusia. Tapi begitu ingat, biasakan ngomong terima kasih. Coba Anda periksa diri ya. Kita periksa diri ya. Kapan terakhir kali Anda ngomong terima kasih sama orang tua? Coba renungin dulu. Kapan terakhir kali ngomong terima kasih sama orang tua? Kayaknya 10 tahun yang lalu deh. Oke. Saudaraku, kapan Anda ngomong terima kasih sama suami? Kapan saudara ngomong terima kasih sama istri, sama anak-anak? Kalau kita nggak biasakan cara bicara yang baik seperti ini, orang ngelakuin yang baik buat kita, nolong kita, ngomong yang baik buat kita. Kita cuma diam. Saya mau ngomong begini sama saudara. Artinya kita menetralisir semua yang positif, jadi dinolkan semua. Jadi tidak ada maknanya sama sekali. Jangan heran, yang positif, yang baik, yang indah, tidak ada ruang untuk bertumbuh. Tapi begitu orang ngelakuin sesuatu yang baik buat kita, kita mau terima kasih, maka ada ruang lebih besar lagi, bertumbuh lagi. Maka kebaikan bertumbuh, saling tolong menolong akan bertumbuh. Keluarga saudara akan jadi keluarga yang bersatu, keluarga yang kuat, keluarga yang sangat rukun dan hidup bersama dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Ada satu kisah nyata. Yang ini kisah nyata. Seorang anak muda namanya Juan. Dia kerja di satu perusahaan. Suatu hari setelah jam kerja selesai, para karyawan pada pulang, dia sendiri mau memastikan beberapa hal. Nah, dia masuk di ruang pendingin daging. Dia kerja di perusahaan daging begitu ya. Jadi ada ruang pendingin yang besar, dia mau mastiin di situ. Waktu dia mastiin sesuatu di situ, dia kaget. Tiba-tiba pintunya tertutup, tanpa sengaja tertutup. Saudaraku, wah dia panik. Gimana nih? Karena nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Dia teriak-teriak, tolong! Tolong! Kalau ada yang dengar, tolong bukain saya. Itu di dalam dingin sekali. Tapi nggak peduli dia teriak seperti apa. Nggak peduli dia mau berontak seperti apa. Dia gedor-gedor seperti apa. Tidak ada orang yang dengar. Sejam berlalu, 2 jam. Sampai 5 jam saudaraku. Dia sudah hampir mati di situ. Dia sudah menggigil dingin sekali. Dia hampir mati di situ. Tiba-tiba pintunya terbuka. Terus dia ditolongin, ternyata security yang nolongin dia, bawa masuk dia, bawa keluar dia, terus kemudian ditolongin. Dia yang harusnya mati, dia selamat. Setelah itu dia tanya sama security-nya, kok kamu bisa tahu saya ada di dalam ruangan pendingin? Kan dia ngerti security itu nggak ada tugasnya ngurusin ruangan pendingin. Kok bisa tahu? Sehingga dia bisa selamat, buka pintunya terus kemudian menyelamatkan nih orang ini. Dia penasaran. Tahu nggak saudaraku? Security-nya ini, satpamnya ini ngomong begini. Karena kamu tiap hari kalau datang kerja, waktu mau masuk, kamu selalu menyapa saya.
selamat pagi, tolong ya, maksudnya pintunya dibuka. Setelah pintunya dibukain, dia masuk, terima kasih. Setiap hari kalau datang selalu ngomong, selamat pagi, tolong ya, dibukain, terus kemudian masuk ngomong apa? Terima kasih. Terus kalau pulang, dia selalu ngomong begini, selamat tinggal ya, besok kita ketemu lagi. Jadi tiap hari orang ini selalu ngomong begitu. Dan satpam ini ngomong begini, ratusan karyawan datang dan pergi. Tapi mereka masuk, mereka keluar, masuk keluar, gak ada yang pedulikan saya seperti kamu. Saya jadi satpam seolah-olah dianggap gak ada di situ. Hanya kamu yang tahu bagaimana menghargai saya. Setiap pagi saya senang sekali dengar kamu ngomong selamat pagi, tolong ya. Terus kemudian dibukain, terima kasih. Setelah itu waktu mau pulang, dia ngomong selamat tinggal ya, besok ketemu lagi. Jadi pagi hari itu dia kerja, dia ngomong selamat pagi, tolong ya. Terus dibukain dia ngomong terima kasih. Nah, sorenya semuanya sudah pulang, kok satpamnya menanti-nanti nih. Yang ngomong, apa tadi? Selamat tinggal, besok ketemu lagi. Kok belum ada yang ngomong, ini orangnya di mana? Setelah beberapa jam dia penasaran, ini kok di dalam sendirian, mesti ada yang gak benar. Ini mesti ada masalah. Jadi dia periksa semuanya, itu bukan tugasnya dia. Tapi dia periksa semuanya, sampai di ruangan pendingin dia buka, dia kaget, orang ini ada di situ. Segera dia tolongin, dan akhirnya orang itu bisa selamat. Coba Anda renungkan baik-baik. Anda ngomong terima kasih, saudara ngomong minta tolong, kadang-kadang cuma sepele simple sama orang-orang biasa. Tapi saudara gak pernah tahu yang mana yang Tuhan akan pakai untuk mendatangkan pertolongan, mendatangkan anugerah, mendatangkan pintu terbuka di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya mesti belajar ngomong, apa tadi? Minta tolong dan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau belajar? Siapa yang mau bertumbuh rohani? Mau belajar ngomong yang baik, minta tolong yang baik, terima kasih yang baik. Dua tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kelima, cara bicara yang baik. Yang kelima, menyatakan kasih dari hati. Saudaraku, Kolose 4 ayat 6a berkata begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Boleh lihat ke depan sini? Alkitab ngomongnya apa? Hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih. Jadi harus ada amunisi kasihnya, dipenuhi kasihnya. Oke, lanjutkan. Jangan hambar. Jadi kalau nggak ada amunisi kasihnya, perkataan kita dalam keluarga, dalam pernikahan hambar. Itu sebabnya firman Tuhan ngomong, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Dengan kata lain, isi perkataan kita jangan kosong. Harus diisi sama amunisi. Amunisinya namanya kasih. Perkataan yang kita ucapkan di dalam keluarga kita, sama pasangan, sama orang tua, sama anak kita, tanpa amunisi kasih, ibaratnya seperti pistol ditembakkan tapi dalamnya nggak ada peluru. Ya boleh ada suaranya, tapi tidak akan ada powernya. Betul? Demikian juga perkataan kita, kalau tidak diisi amunisi kasih, sia-sia. Perkataannya jadi hambar. Setiap hari ketemu, tapi kasihnya tidak dilepaskan. Kasihnya dipendam. Cuma ngomong ini itu, dan lain sebagainya. Macam-macam ngomongnya. Tapi kasihnya dipendam, gak pernah diungkapkan. Bahkan Alkitab ngomong, lebih baik teguran yang apa adanya daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu membuat perkataan kita hambar, pernikahan kita hambar, keluarga kita hambar. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, di hati kita Tuhan sudah penuhi dengan peluru kasih yang melimpah. Itu pakai untuk ditembakkan, diisikan dalam perkataan kita, sehingga suasana keluarga jadi indah.
Jadi menyenangkan. Coba mari kita koreksi. Di sini suami istri. Kapan terakhir kali saudara ngomong I love you? Kalau yang masih pacaran saya tahu Anda 7 kali, 70 kali 7 kali sehari Anda ngomong I love you. Oke? Saya tahu itu. Pertanyaan saya, saudara yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Masihkah saudara ngomong I love you? Sama anak saudara. Ya, banyak orang tua ya. Kadang gengsi ngomong I love you sama anak. Tapi enggak gengsi kalau marahin anak ya. Saudaraku, kita harus membesarkan hati kita. Lebih baik kita ini gengsi, malu kalau kita marah-marahin seperti itu. Dan lebih baik kita berbesar hati, ngomong I love you, papa sayang kamu, mama sayang kamu sama anak-anak kita. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Lebih baik kita sebagai anak berani ngomong sama orang tua kita, aku mengasihi papa, aku sayang sama mama. Daripada berani memberontak, berani ngelawan, berani dia ngomong keras, kita jauh lebih keras. Itu hatinya kecil. Orang yang hatinya kecil beraninya ngomong keras, ngelawan keras. Itu enggak butuh orang dengan hati besar. Orang yang hatinya besar, orang yang sekalipun enggak enak di hati, tapi tetap ngomong papa, aku sayang papa. Aku sayang mama, aku menghargai papa, aku menghargai mama. Itu orang yang punya hati yang besar. Saya berdoa mulai hari ini, kapasitas hati kita diperbesar oleh Tuhan. Sehingga kasih itu dimanifestasikan dan dilimpahkan dalam keluarga kita. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi mulai hari ini, setiap hari biasakan sama pasangan saudara ngomong I love you. Haleluya. Sama orang tua saudara, saudara ngomong, aku mengasihi papa, mama. Sama anak saudara, Anda ngomong, aku sayang sama kamu. Kadang-kadang saya sama Jessica, sama Gaby, sama anak-anak saya, saudaraku. Saya dekat, sampai saya pegang mereka, saya dekat, saya ngomong, I love you. Dan mereka rasanya happy sekali. Oke, waktu ngomong I love you, jangan I love you. No, ngomongnya dengan hati, oke, supaya nyampe juga ke hati. Kalau ngomongnya sambil lalu, itu peluru, itu pistol, sudah ada pelurunya pun, Anda tembaknya sambil lalu meleset. Mesti diarahkan yang benar, arahkan ke hatinya dia. Kalau Anda mau mengarahkan ke hatinya dia, caranya gimana? Ngomongnya dari hati. Yang mengerti katakan amin. Yang diberkati tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, minta maaf dengan benar. Minta maaf dengan benar. Oke. Minggu lalu kita baru saja belajar. Firman Tuhan judulnya apa? Bahasa maaf. Kita sudah belajar nih. Nah, sekarang waktunya untuk praktek. Kita perlu belajar untuk berani berkata maaf. Dulu saya susah, karena seringkali saya nganggap saya benar. Orang tuh susah minta maaf karena merasa seringkali kita nganggap kita yang benar. Tapi saya datang sama Tuhan dalam doa. Dan seringkali waktu saya merasa diri saya benar, Tuhan ngomong di hati saya, sekalipun kamu merasa benar, kamu datang lebih dulu, kamu tetap minta maaf. Saudaraku, itu enggak gampang buat saya pada waktu itu. Karena itu harus apa ya? Mematahkan keakuan saya, gengsi saya. Oke, harus dipatahkan dulu. Pertamanya susah, tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau belajar taat. Karena saya melakukan ini untuk Tuhan. Akhirnya saya belajar lakukan. Ketika saya lakukan, saudaraku, saya mau ngomong begini sama saudara, saya sudah diajarin Tuhan berkali-kali seperti itu. Dan saya selalu melihat ketaatan kita untuk merendahkan hati minta maaf tidak akan pernah sia-sia. Gak akan pernah hampa. Ketika saya melakukan itu, Tuhan punya jalan untuk mendatangkan berkatnya dalam hidup saya. Ada saja cara Tuhan. Satu doa saya dijawab. Perjuangan saya yang selama ini susah sekali, tiba-tiba ada terobosan. Saya doa yang selama ini belum ada jawaban, kesembuhan diberikan. Berkat dicurahkan.
Saya yang ngelihat hal itu tadinya susah sekali. Sekarang jadi ketagihan lama-lama. Oke, nggak perlu pergumulan yang terlalu berat buat saya. Sekalipun saya nggak ngerasa salah, saya mendahului minta maaf. Kenapa? Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu mendatangkan perdamaian dalam keluarga kita. Mendatangkan perdamaian dalam pernikahan kita. Kalau Anda nunggu, Anda harus merasa salah dulu baru minta maaf. Kacau sudah pernikahan kita. Seringkali kita ngalah dulu, ya sudah minta maaf, ya sudahlah. Akhirnya perdamaian justru terwujud. Keluarga justru bersatu, jadi bahagia. Kita pilih mana? Kita benar tapi keluarga kita bertengkar, atau kita ya sudah minta maaf tapi keluarga kita dipulihkan dan bersatu. Saya berdoa dalam keluarga saudara ada pemulihan, ada kesatuan, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Suatu kali seorang anak namanya Paco, ini di Spanyol, ya, dimarahin sama bapaknya kenceng sekali, keras sekali. Namanya anak remaja, saudaraku, dia gejolak jiwanya. Dia nggak terima, dia marah, dia minggat, lari keluar dari rumah itu. Berminggu-minggu bapaknya cari, nggak ketemu. Bapaknya nyesel sekali, kenapa dia lepas kendali. Kenapa dia emosi seperti itu. Sekarang dia kehilangan anaknya, dia nyesel sekali. Tapi hebatnya bapak ini, dia nggak gengsi minta maaf. Sudah tahu nggak yang dilakukan apa? Dia pasang iklan permintaan maaf besar-besar di iklan. Di surat kabar. Dan dia ngomong, dia tulis besar di situ. Dia ngomong begini, Paco, anakku sayang, maafkan papa, sudah marah-marahin kamu. Anakku cepat pulang, papa nunggu kamu. Tolong kamu besok temuin papa di kantor pos, papa tunggu jam 9 pagi. Itu iklannya besar-besar. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Hari Sabtu jam 5 pagi di depan kantor pos itu. Paco pulang, dia tersentuh. Pulang, dipulihkan sama bapaknya. Tapi yang hebat begini, bukan cuma Paco seorang diri. Ada 800 anak yang namanya Paco juga ikut datang di situ. Merindukan bapaknya mau berdamai dengan mereka. Coba Anda renungkan. Berapa banyak sebenarnya pertikaian keluarga bisa selesai begitu saja kalau enggak gengsi minta maaf. Semua orang juga buat salah, emangnya buat salah kita jadi setan, Pak? Kita manusia buat salah, saudara jadi orang tua bisa jadi orang tua sempurna. Bisa enggak kita jadi suami sempurna, jadi istri sempurna, jadi anak yang sempurna? No. Kalau kita ngerti enggak sempurna berarti ada salahnya kan? Kalau ada salahnya kenapa gengsi minta maaf? Kalau gengsi minta maaf, ciut sekali jiwa kita tuh kecil sekali, pikiran kita sempit sekali. Tapi kalau kita ngerti kita nggak sempurna, kita mau minta maaf, bahkan nggak salah pun kita mau minta maaf. Saya ngomong gini, apa yang Anda lakukan itu naik jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, itu yang berkenan, itu yang menyukakan hati Tuhan, mendatangkan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.